Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainurida Surya dengan NIM 13020200174 dari kelas B2 jurusan Teknik Informatika. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek 1 saya dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Objek. Proyek 1 yaitu melakukan observasi terhadap studi kasus aplikasi berorientasi objek berskala kompleks serta membuat daur atau siklus hidup perangkat lunak berorientasi objek sesuai tahapan SDLC atau Software Development Life Cycle. Studi kasus yang akan saya observasi pada proyek ini yaitu McDonald's. McDonald's Corporation di Indonesia terkenal dengan sebutan McD. McD sendiri adalah perusahaan waralaba rumah makan siap saji terbesar di dunia. Hidangan utama di restoran McDonald's ialah hamburger, namun mereka juga menyediakan minuman ringan, kentang goreng, hidangan-hidangan lokal yang sesuaikan dengan tempat restoran itu berada. McD sendiri sudah tersebar di lebih dari 100 negara, salah satunya di Indonesia. Didirikan pada tahun 1940 di Amerika Serikat. SDLC, Software Development Life Cycle, serangkaian proses sistematis pembuatan software untuk mengembangkan aplikasi dan website dengan kualitas terbaik, biaya yang efisien, dan waktu efektif. SDLC memiliki 6 tahapan, yaitu identifikasi proyek dan seleksi proyek, yang kedua inisiasi dan perencanaan proyek, yang ketiga analisa, yang keempat desain, yang kelima implementasi, dan yang terakhir maintenance. Yang pertama, identifikasi dan seleksi proyek. Analisis kebutuhan dan masalah adalah syarat paling dasar dan juga utama dalam SDLC. Pada tahap ini, developer akan mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan user. Cara tim developer ini mengumpulkan kebutuhan user yaitu dengan melakukan wawancara, diskusi, dan lain-lain untuk dibentuk menjadi requirement atau persyaratan dan standar yang diinginkan serta mendefinisikan apa saja yang akan dicapai oleh program. Yang kedua, inisiasi dan perencanaan proyek. Tim engineer akan merencanakan berbagai persyaratan dalam pembuatan software baru atau software yang sudah ada. Hal ini juga termasuk aspek biaya dan juga bahan-bahan yang dibutuhkan. Tidak hanya itu, perencanaan ini termasuk pula rincian dari resiko atau skenario terburuk dari software yang akan di-SDLC-kan. Yang ketiga, ada analisa. Tim perencanaan perangkat melakukan analisis, baik analisis pasar maupun kompetitor. Dengan analisis ini, nantinya akan terbentuk perangkat yang unggul karena memiliki fungsi dan kompleks dan sesuai kebutuhan. Yang keempat, ada desain. Perancangan desain mencakup pembuatan prototipe perangkat lunak. Pada tahap ini akan dibahas beberapa hal berikut. Yang pertama, arsitektur, yang kedua, user interface, yang ketiga, platform, yang keempat, communication, dan yang kelima, security. Pada arsitektur, mereka akan membahas tentang bahasa pemrograman yang akan digunakan, bahasa pemrograman, desain software secara keseluruhan, serta tugas dan fungsi fitur dalam perangkat tersebut. Untuk user interface sendiri, tampilan pada user, cara user berinteraksi dengan software, serta cara software merespon. Platform tempat software akan dijalankan seperti Android, iOS, dan Linux. Communication, cara software berkomunikasi dengan server pusat atau perangkat lainnya, dan security yaitu langkah-langkah mengamankan sistem software seperti SSL.
Yang kelima, ada implementasi. Pada fase ini, tim developer mulai mengimplementasikan skrip bahasa pemrograman atau ngoding untuk membangun keseluruhan sistem pada fase pengkodean. Tugas ini dibagi menjadi unit atau modul dan ditugaskan ke berbagai developer. Hasil akhir dari tahap ini adalah sebuah source code untuk software yang telah dibuat. Dan yang tahap terakhir itu maintenance. User mulai menggunakan produk yang telah dikembangkan. Setidaknya ada 3 aktivitas berikut yang terjadi. Yang pertama, perbaikan bug. Bug dilaporkan karena beberapa skenario mungkin tidak diuji sama sekali. Yang kedua, upgrading aplikasi ke versi software terbaru, dan yang terakhir enhancement, menambahkan beberapa fitur baru ke dalam perangkat lunak yang ada. Fokus utama pada fase ini adalah untuk memastikan bahwa kebutuhan terus terpenuhi dan sistem terus bekerja sesuai spesifikasi yang direncanakan. Kesimpulan dari proyek 1 ini ialah mengapa SDLC penting untuk proses development produk. Yang pertama itu memetakan, merencanakan penjadwalan dan estimasi proyek secara rinci, meningkatkan kecepatan proses developing, dan yang ketiga membantu untuk mengurangi resiko proyek dan overhead rencana manajemen proyek. Saya rasa cukup dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.